gue selesai mandi itu bangsa itu gue ngeliat kakinya di sumur, badannya ngebelakangin gue, terus dia lagi kayak gini, merinding aja gitu. Jadi pas gue lagi nonton TV, bel rumah itu bunyi. Lo tau bel yang kalau dipencet ting dong, assalamualaikum. Pas gue naik, buka, gue turunin itu belnya, gue buka, baterainya nggak ada. Waduh. Gue juga kayaknya sih kemarin sebelum pulang gue periksa juga boneka pocong itu masih ada. Tiba-tiba gue ditelepon sama dia, Tong, ujungannya senang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber nih yang mana dia ini kalau dibilang orang yang gak percaya sama hantu, dia salah satunya. Nah, tapi banyak kejadian yang dialami tentang ketidakpercayaannya ini. Nah, seperti apa? Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Mas Hadi. Halo. Kabar baik Mas Hadi ya? Sehat selalu lah harus. Jadi Mas Hadi ini temen gua yang udah ya lumayan lama nggak ketemu, tapi baru ketemu lagi. Itu ya. Dan ternyata ada kejadian ini yang lo ceritain ke gua. Nah, gua mau tahu sedikit nih buat temen-temen cerita juga. Awalnya lo kan orang yang segitu skeptisnya, iya kan? Terus sampai akhirnya lo mencoba sesuatu. Boleh kisi-kisi sedikit gak lo mencoba apa? Gue mencoba apa ya? Sebenarnya gue mencoba pengen mendatangkan dengan kegiatan-kegiatan yang katanya bisa mendatangkan gitu. Ya kayak gue bikin boneka pocong itu dari kain kafan yang diisi dengan tanah kuburan. Beneran tanah kuburan? Beneran tanah kuburan. Dan selain itu kayak gue sama 4 orang temen gue ini ngelakuin ritual juga. Ngelakuin ritualnya tuh kayak bakar kemenyan, terus dan lain-lain lah, sampai bikin tabur kembang dan sebagainya. Ini gitu. Tahun berapa lo ngelakuin hal ini? Set latarnya tuh kalau nggak salah gue ngelakuin pas gue masih SMA 2006. Gue SMA kelas 3 tuh 2006. Oh, sekitar tahun 2006. Oke, dan setelah itu banyak banget kejadian ya? Wah, itu bikin gue akhirnya dibilang percaya banget enggak, tapi ya gue ngalamin gitu. Gue ngalamin. Oke, nah kita tahan dulu ya, karena ini akan panjang nih yang lo ceritain. Panjang banget nih. Nah, teman-teman jangan di skip, tonton sampai habis apa yang mau diceritakan sama Mas Hadi kali ini. Dan buat teman-teman yang ngelihat baju yang gue pakai kali ini produk dari Bloods Industries, yang mana sekarang Bloods Industries lagi ada promo dari tanggal 22 sampai nanti tanggal 31. Akan ada diskon 30% all item. Nah, buat kalian yang member juga, atau yang belum member, bisa kalian memberin ke Bloods Industries. Itu akan ada free gift jika kalian belanja minimum 300.000. Jadi udah dapat diskon dan dapat gift tambahan juga. Nah, buat kalian yang mau tahu, kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Bloods Industries, atau bisa langsung ke store-nya, buka aja di Instagramnya dulu aja. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Mas Hadi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Mas Hadi, awal mulanya gimana dan apa aja sih yang lo alamin saat itu?
awal mula banget nih ya, gue ceritain kejadian sebelum sampai gue ke tahap itu ya. Jadi gue tuh termasuk orang yang sebenarnya nggak percaya banget sama setan. Gitu. Menurut gue setan itu cuma ada di pikiran doang. Yang gue percaya itu cuman makhluk-makhluk di luar kehidupan kita aja lah, intinya gitulah. Jadi dari sebelum gue memutuskan berangkat untuk sekolah di Purwokerto, gue tuh udah mencari tahu tentang bagaimana sih cara manggil setan kayak gitu, bagaimana sih apa sih setan itu gitu. Sampailah akhirnya gue memutuskan untuk sekolah di Purwokerto. Sekolah di Purwokerto karena kebetulan gue juga jaga kakek gue sama yang udah mengalami stroke gitu. Jadi di rumah itu gue cuma tinggal kakek gue, nenek gue sama kakak sepupu gue yang kuliah di Unsud. Itu pun karena kesibukannya udah semester akhir jadi udah jarang banget pulang di rumah. Nah, ngilangin kegabutannya gue itu, akhirnya yang gue pelajarin sebelum gue pulang memutuskan untuk ke Purwokerto itu, akhirnya gue terapin. Gue terapin dengan cara gue manggil teman-teman gue yang penasaran juga dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi gue sefrekuensi sama teman-teman gue 4 orang itu dan pengen melakukan istilahnya pemanggilan lah ya, pemanggilan. Jadi kejadiannya tuh 2006 atau 2007 di Purwokerto. Itu gue di rumah kakek gue yang bangunannya itu masih asli peninggalan Belanda. Yang halamannya itu kalau bisa digambarin tuh, untuk garasinya aja, di dalam garasi itu bisa muat sekitar 2 mobil. Kalau keluar dari garasi, manjang ke belakang itu 3 mobil. Berarti antara garasi sampai ke pintu depan itu sekitar 4 mobilan berarti. Itu di luar, itu baru garasi, belum bangunan utama. Bangunan utama, terus ada lagi bangunan dapur, ada lagi bangunan kayak WC, toilet gitu, di luar tuh. Jadi semuanya di luar tapi kayak di koridor gitu. Gue saking nggak percayanya, dan 4 temen gue ini, akhirnya gue ngelakuin hal-hal yang, yuk kita coba cara manggil setan gimana sih. Akhirnya ya kita ngebuat satu sosok gitu ya, yang katanya itu pocong gitu, dari kain kafan. Itu bener-bener beli kain kafan seniat itu, sampai akhirnya kain kafan doang kayak buat apa nih? Gue punya ide, gimana kalau kita bikin boneka pocongnya dimasukin pakai tanah kuburan. Dan tanah kuburannya itu kalau gue bilang tanah kuburan yang cukup lumayan disegenin sama warga sekitar. Jadi kuburannya itu tuh nggak jauh dari rumah kakek gue, pemakaman umum yang memang jarang banget terjamah sama manusia lah gitu. Kalau nggak ada kepentingan, itu kita berlima datengin ke situ malam-malam dengan rasa penasaran gitu, pengen buat boneka pocong itu. Sampai akhirnya semua alat-alat yang kita butuhin itu terkumpul, kita melakukan ritualnya itu di rumah kakek gue, di halaman tuh, bukan di halaman sih, di teras. Jadi kita berlima begadang, bikin tuh malam-malam, terus ritual deh tuh, ritual sampai bakar kemenyan. Jadi kita bikin boneka pocong, setelah itu kita tidurin boneka pocongnya, terus kita pakai kayak tungku kecil yang biasa dukun-dukun pakai lah ya gitu, buat bakar kemenyan, buat manggil ceritanya. Karena katanya aroma kemenyan itu kan aroma-aroma yang disenengin sama makhluk-makhluk yang nggak bisa gue lihat gitu, yang sampai saat ini yang belum gue percaya juga gitu. Sampai akhirnya dipanggil, kok gue ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Menurut gue, berarti setan nih nggak ada. Menurut gue dan 4 orang temen gue, setan nih nggak ada nih. Sampai hari berikutnya gue masih melakukan hal yang sama. Setan nggak ada nih. Sampai kalau nggak salah tuh 5 hari berturut-turut itu gue bergadang. Nah,
Sampailah di hari kelima nih. Hari kelima, jadi teman-teman gue tuh karena gue cuma tinggal bertiga, gue, kakek gue yang udah stroke sama nenek gue, teman-teman gue sering nginep di rumah kakek gue itu tuh. Sampailah di hari kelima, kebetulan gue tidur di kamar paling depan. Di kamar paling depan, jadi karena rumah bangunan Belanda di samping kamar ada gang kecil yang bisa tembus dari depan itu masuk sampai ke dapur. Jadi di hari kelima itu kita tidur tuh di kamar depan tuh. Di kamar depan itu mulai tuh terjadi hal-hal yang menurut gua, wah ini beneran ada ternyata. Gangguannya pertama banget itu gue pikir halusinasi gue doang. Karena manipulasi atau apa manifestasi pemikiran gue yang udah mana setan terus gue ngegambarin mungkin halusinasi menurut gue. Tapi ternyata halusinasi gue pemikiran gue atau yang gue rasakan saat itu bukan cuma gue, 5 orang yang ada di situ yang nginep itu ngerasain semua. Gangguannya tuh yang pertama kali gue rasain sama 5 orang temen gue itu kaca depan diketok. Tek. Kalau nggak salah sih sekitar hampir jam 12 malam. Apalagi daerah Purwokerto itu udah terkenal banget yang sepi banget. Dan nggak mungkin ada warga sekitar karena lu udah tahu sendiri kan jarak dari teras ke pintu gerbang itu jauh banget dan biasanya juga gue udah pasti gembok rantai terus gue gembok. Itu kakak gue udah nggak mungkin pulang, kalaupun pulang pasti kedengeran bunyi rantai kebuka, pintu kebuka gitu. Ini diketok. Itu gue pikir masih mungkin halusinasi. Terus temen gue juga nyautin, lu denger nggak? Hah? Denger? Serius lu denger juga? Terus saling nyaut. Denger. Itu kejadian pertama. Sampai udah tuh ngelewatin hari pertama mulai aneh gitu. Hari pertama mulai aneh nih. Next day-nya kita masih nginep bareng gitu. Kita emang sering-sering banget gue ngundang mereka tuh ya karena gue sepi ya, kesepian gitu. Karena gue cuma bertiga, nggak ada kegiatan. Handphone waktu itu belum secanggih sekarang gitu. Akhirnya gue sering ngundang-ngundang teman-teman gue yang gue ajak ini ke rumah kakek gue. Hari keduanya itu giliran yang gang, yang tembus dari depan sampai ke belakang. Itu di samping kayak, lu tau nggak pintu atau jendela yang masih dibuka ngek gitu, terus kayak bentukannya tuh masih ya bentukan zaman-zaman dulu gitu. Itu yang kalau tahu ventilasi udara yang bertumpuk-tumpuk gini, ya tahu kan? Iya. Nah itu kayak di krek, dimainin kayak gitu. Itu menurut gua udah mulai keras nih, gangguannya tuh udah mulai kayak dia mau nunjukin eksistensinya nih. Kita dibilang takut sih enggak, cuman wah, ini kayaknya udah mulai aneh nih. Kita berlima ngomong bareng tuh. Ini kayaknya udah mulai aneh nih. Ini ada yang nggak beres nih. Udah sampai hari kedua itu kita masih diganggu. Hari ketiga kita aman. Singkat cerita, ya mungkin nggak mungkin selamanya nginep gitu kan, teman-teman gue kan pulang dah di rumah masing-masing pulang. Kalau gue ngerasain ini next day setelah gangguan 2 kali itu, beberapa minggu kemudian gue masih tetap orang yang tidak percaya gitu. Gue nonton TV sekitar 1:30 pagi sampai jam 2. Itu nenek gue pun denger. Jadi pas gue lagi nonton TV, bel rumah itu bunyi. Lo tau bel yang
kalau dipencet ting dong assalamualaikum. Oke, yang ada suaranya. Yang ada suara yang assalamualaikum itu yang horor banget gitu kan. Terus gue nengok ke depan, gue pikir kakak gue pulang. Gue nengok ke depan, itu ruang TV cuma dibatas sama lemari besar. Jadi gue dari ruang TV ke pintu depan ya deket banget lah, nggak cuman ngelewatin ruang tamu deket. Terus gue ngelongok ke depan itu nggak ada. Balik lagi lah gue nonton TV lagi. 2 kali nih bel bunyi assalamualaikum. Penasaran gue ke depan, nggak cuma nongol-nongok, gue buka pintu sampai ke teras. Gue tinguk, cari kanan kiri, nggak ada. Udah, gue kunci lagi, gue masuk, gue nonton TV lagi. Pas ketiga kalinya bunyi assalamualaikum. Ini baru gue samperin nih. Kali ini baru gue samperin. Gue bukan cuma ke teras, tapi ke pagar. Dan gue buka, gue ke depan. Gue merinding. Jadi gue ke depan, gue tengok kanan kiri, itu sepi semuanya. Sepi, nggak ada orang. Sepi. Ya gue karena memang tidak memiliki rasa takut, merinding manusiawi lah. Maksud gue merinding tuh karena menunjukkan rasa gue khawatirnya ada orang iseng atau apa segala macam. Ya gue buru-buru masuk, gue kunci gerbang, gue masuk ke dalam rumah, gue kunci semua. Gue memutuskan buat naik, nyopot belnya. Karena gue nggak mau diganggu kan. Gue masih berpikiran bahwa ini manusia yang iseng. Pas gue naik, buka, gue turunin itu belnya, gue buka, baterainya nggak ada. Aduh. Itu baterainya nggak ada, itu bunyi dari mana? Gue masih belum bisa jabarin tuh sampai sekarang. Itu yang gue alamin tuh. Sampai akhirnya besok paginya nenek gue nanya, itu kamu denger gak? Denger lah mbah, orang masih nonton. Malah aku paranin, maksudnya aku samperin sumbernya, maksudnya sumber dari belnya itu, pencetannya. Gak ada orang. Iya, itu bel udah lama gak pernah bunyi. Itu mbah gue ya, yang masih hidup sampai sekarang, mbah putrinya, mbah kakunya udah meninggal. Itu bel udah lama gak pernah bunyi. Iya, pas aku naik, aku mau copot baterai, gak ada baterainya juga mbah. Kamu ngelakuin apa sih? Gak ngelakuin apa-apa mbah. Cerita. Itu pengalaman dari gua. Sampai akhirnya udahlah, ngelewatin lah fase itu. Gue mampir dong ke rumah temen gue yang dari 5 nih, pokoknya kita 5 sahabat nih. Salah satu rumah temen gue yang rumahnya harus ngelewatin pemakaman tua yang konon kata warga sekitar angker. Dan itu memang gelap banget, nggak ada cahaya penerangannya pun setelah makam itu pun dari rumah warga, sama lampunya ya nggak banyak lah lampu jalannya. Orang set tahun segitu Purwokerto itu masih jarang banget orang keluar jam 9, jam 10, itu menurut gua hebat banget. Masih ya daerah banget lah ya. Iya, masih daerah banget yang masih belum semaju sekarang, belum sebanyak orang sekarang gitu. Jadi gue datengin salah satu rumah temen gue, lewatin pemakaman angker yang katanya kalau mau lewat situ harus ngelakson. Kalau nggak ngelakson, itu lo bakal kejadian aneh. Ya pikir gue, ya udahlah, gue mau, maksudnya ya lewat aja, kenapa harus ngelakson gitu kan? Apa hubungannya dengan daerah angker dengan gue ngebunyiin klakson? Begitu gue lewat, setelah hampir mau melewati pemakaman angker itu kan pemakaman angkernya kanan kiri terus ditutup kayak pohon gini nyambung.
Kayak lorong. Itu masih ada di daerah itu sampai sekarang masih ada. Daerah itu. Sampai baru mau melewati itu motor gue mati. Berhentilah gue. Berhenti, gue dorong sedikit ngelewatin pemakaman. Berhenti, gue cek semuanya normal. Terus gue coba hidupin, belum bisa hidup. Gue dorong lagi agak jauhan, mungkin lebih dekat ke rumah warga. Jadi kalau terjadi hal-hal yang di luar gue nggak inginin, kriminal ya, dekat dengan rumah warga gitu. Dekat rumah warga, pas gue nyalain itu motor nyala. Itu nyala motor. Akhirnya nyala, gue jalan itu. Hari pertama mau ke rumah temen gue. Pas di tengah jalan, gue kayak ngelihat sosok. Gue nggak tahu itu pocong, apa pemikiran gue yang udah mulai terkontaminasi dengan hal-hal mistis. Jadi jarak sekitar 20-30 meter gue kayak ngelihat sosok yang lagi tiduran di tengah jalan. Putih, nggak putih bersih gitu, putihnya tuh kayak kecoklatan. Gue bisa ngebedain mana polisi tidur, mana orang nggak, maksudnya mana hal yang nggak masuk akal gitu. Ini kok kayak nggak masuk akal nih, antara orang jahat sama memang makhluk halus yang dibilang pocong. Pulanglah gue, daripada gue harus menemui itu, gue pulang. Besok paginya gue cerita tuh di sekolahan, gue semalam mau ke rumah lu, cuma nggak jadi. Lah kenapa nggak jadi? Iya, gue lewatin makam mati motor gue. Terus lebih ngehenya lagi, ya bahasa tongkrongan ini, gue lebih ngehenya lagi, gue kayak ngeliat ada sosok yang tiduran tengah jalan. Temen gue membenarkan, ternyata memang di daerahnya dia itu kalau tidak membunyikan klakson di pemakaman itu, kalau lewat pemakaman angker itu tidak membunyikan klakson, itu lo akan dikerjainnya tuh ya entah motor mati, sampai di tahap yang lo bisa ditongolin gitu. Tapi gue masih belum yakin karena gue ngeliatnya dari sekitar 20-30 meter gitu. Dan gue nggak berani buat mendekat karena gue khawatir itu orang jahat aja gitu. Dapat validasi dari temen gue seperti itu, gue boleh berpikir bahwa jangan-jangan ini yang dinamain makhluk halus. Hari berikutnya tuh kita janjian, yuk kita ke rumah temen gue yang itu tuh, yang gue waktu itu pengen malam sebelumnya pengen datengin. Kita janjian sama semua tuh yang main, pengen diskusi nih hal apa yang udah mereka alamin. Sampai bareng-bareng tuh, jadi 4 orang kita saling jemput, terus sampailah di rumah temen gue itu. Rumah temen gue juga sama ya, rumah desa yang depannya bagus tapi belakangnya kayak masih bedeng-bedeng gitu. Masih pakai bilik-bilik yang dari anyaman-anyaman rotan, yang masih tiangnya masih bambu. Kita diskusi di situ deh, ngobrol. Dimulai ceritanya tuh dari gue, karena memang gue yang ngalamin sampai 2 kali. Kebetulan juga nggak ngelakuin ritualnya di rumah kakek gue kan ya. Gue cerita, ngebuka cerita. Gue digangguin nih, setelah kita ngumpul digangguin bareng-bareng, gue digangguin sama bunyi bel. Udah gitu pas hari berikutnya gue pengen ke rumah pengen ke rumah lo nih, si A. Gue digangguin, motor mati, terus gue ngeliat sosok. Nah, si B ini nimpalin. Loh, gue juga digangguin. Digangguinnya cuman nggak dengan hal yang berbeda. Gue digangguinnya tuh kayak di kamar gue diketok-ketok, jendela. Kamar jendela gue diketok-ketok. Itu nggak mungkin karena posisi jendelanya dia tuh kayak ngadep ke gang kecil gitu. Kalaupun ada orang iseng mau lari juga pasti kedengeran bunyinya dong. Dan posisinya juga nggak di depan-depan banget kamar temen gue.
Nah si C-nya ini juga cerita nih. Kalau si C ceritanya dia tuh kayak mau nimba lagi posisi nimba. Dulu kalau mandi tuh kayak masih suka-suka nimba gitu ya, namanya rumah-rumah jadul di kampung gitu. Masih sumur mau nimba. Terus kayak ada yang lari-larian di belakangnya dia. Dia sampai nengok gitu. Si D gue lupa ini ceritanya apa, gue agak lupa nih. Pokoknya intinya dari gue berempat yang udah cerita, akhirnya temen gue juga cerita. Dia ngedenger suara nangis di tengah malam. Nah itu nangisnya tuh kayak nangis ibu-ibu, perempuan, sosok perempuan yang nangisnya tuh jauh banget. Kalau yang dari yang gue paham, yang kita paham, katanya kalau nangisnya jauh berarti itu kan sosoknya deket gitu kan. Itu sosoknya deket. Jadi dia kita berlima tuh udah mulai panik sendiri gitu. Ada apa nih? Wah udah nggak beres. Ya udahlah kita lewatin malam itu dengan tidur bareng-bareng gitu. Tidur bareng-bareng. Dibilang takut sih nggak takut-takut banget ya, cuma khawatir aja gitu, khawatir tentang keselamatan sih lebih utamanya. Udah tuh udah nggak digangguin lagi sampai beberapa minggu kemudian normal layaknya normal. Gue pikir hal-hal anomali seperti itu udah selesai sampai di situ, tapi ternyata enggak. Gue kan emang suka pulang pagi gitu, jam 2 pagi itu. Dan setiap jam 2 pagi gue pasti kayak kalau misalkan kondisi Purwokerto itu kan kalau malam kadang suka hujan, nggak nentu lah, namanya deket lereng gunung gitu kan, hujan gunung. Gue pulang jam 2 pagi itu samping rumah kakek gue itu gang kecil, ya emang di belakangnya ada rumah sepupu gue, ada rumah saudara-saudara gitu. Gang kecil, pohon bambu, dan di sebelahnya tuh kayak kali Serayu kalau orang tahu. Kali yang memang udah terkenal banget deh. Kalau mungkin orang-orang Purwokerto denger kali Serayu dengan urban legendnya kali Serayu tuh udah tahu lah. Gue dengan pikiran yang ya udahlah nggak mungkin diganggu lagi, nyuci motor jam 2 pagi di depan. Jadi ada keran di depan garasi. Nyuci motor sampai satu pohon bambu, dan tidak berangin saat itu ya, satu pohon bambu yang menurut gue gerakannya nggak normal nih. Gue ngeliatin kok makin nggak normal. Ntar dulu gue merinding. Ntar dulu. Tapi gue masih belum percaya ya sama, gue bukan membenarkan ya, gue masih belum percaya. Dengan semua kejadian tadi sampai saat ini gue masih belum percaya, tapi gue merinding kalau nyeritain ini. Setiap gue nyeritain ini gue pasti merinding ini. Satu pohon bambu yang gak masuk akal gerakannya. Gue perhatiin, dan itu gue baru pertama kali ngelihat bisa dibilang kuntilanak. Ya mungkin itu kuntilanak ya, karena gue seumur-umur belum pernah gue lihat kuntilanak. Yang gue tahu sosok kuntilanak cuma dari pendengaran orang aja, dan gue melihat sendiri. Yang gue lakuin cuma bisa bengong. Gue mau kabur udah nggak bisa, gue mau ngomong minta tolong udah nggak bisa. Jadi gue ngelihat ke atas cuma bisa membatu doang. Itu wujudnya, mukanya sih nggak begitu kelihatan banget ya, cuman yang gue lihat, dulu gue merinding lagi nih. Jadi yang gue lihat sosok kain lusuh banget, bener-bener lusuh, selusuh-lusuhnya kain putih lusuh. Yang bentuknya mungkin udah
kayak compang-camping gitu, ada sobekan, ada apa. Wajahnya nggak begitu kelihatan, tapi rambut terurai yang gak kurus. Itu nggak kurus banget. Kalau gue inget-inget masih yakin apa enggak ya, pokoknya wajahnya nggak kelihatan. Yang gue lihat cuman kain putih lusuh compang-camping, nggak compang-camping seperti yang ini, pokoknya agak sobek-sobek gitu, sama rambutnya nggak kurus. Sampai akhirnya gue coba buat nyadarin diri, itu nggak nyata. Gue masih bisa dorong motor, masukin ke, jadi di sebelah ini nih pintu apa namanya, pintu garasi. Di sebelah pintu garasi itu kayak ada koridor lagi ya, rumah Belanda lah, banyak banget koridor yang biasa gue sama kakak gue parkir motor di situ. Dan itu ya udah kayaknya gue udah cuma tinggal bertiga, kakak gue udah sibuk dengan skripsinya gitu. Gue parkir di situ, gue masih sempat parkirin. Seingat gue masuk ke dalam kamar, terus gue tidur. Sampai besok paginya, gue diceritain sama nenek gue. Katanya gue teriak-teriak, terus itu gue nggak tahu, gue nggak sadar gitu. Terus gue ngegeletak di depan TV. Plok. Yang ada di otak gue saat itu, gue masukin motor dengan santainya. Ya ini yang bener-bener yang ada di otak ya. Gue masukin motor, standarin. Jadi koridor, gue harus masuk lewat pintu belakang. Itu ruang tamu, ruang TV. Terus gue masuk ke kamar gue biasa yang tidur di depan itu tuh. Tapi ternyata gue juga nggak tahu, besok paginya emang gue bangun di ruang TV gitu. Gue bangun di ruang TV dan nenek gue cerita pakai bahasa Jawa, ceritanya gini. Gue nggak apa-apa pakai bahasa Jawa nih. Kata nenek gue, "Lu kowe ngapa mau bengi? Dengok-dengok wis jam 11 jam 12, jam setengah 1, dengok-dengok. Terus ditakoni meneng bae, terus tahu-tahu turu nang ngarep TV." Gue juga masih bingung nih dengan cerita nenek gue bangun di depan TV sama persis dengan yang diceritakan nenek gue. Tapi yang gue rasain, gue masuk kamar tidur. Itu kejadian yang nggak masuk akal. Itu masih sampai sekarang masih gue cari tahu tuh kenapa bisa kayak gitu. Kenyataan sama apa yang ada di pikiran lu beda. Iya. Lu pernah ngalamin hal kayak gitu gak sih? Kayak lu belum pernah ya? Enggak. Dan gue ngalamin itu. Gue tuh bener-bener ngerasa nyata banget. Gue masuk ke kamar dan tidur. Gue nggak tahu cerita gue teriak-teriak dan gue tahu-tahu ngeletak di depan TV itu gue nggak tahu. Itu kejadian yang gue sampai gue mutusin buat kita briefing lagi lah berlima. Dan temen gue juga mengalami hal-hal yang nggak masuk akal. Kalau dari mereka, salah satu yang gue ingat dari ini kan ceritanya juga udah agak sedikit lama banget gitu. Yang salah satu yang gue tangkap yang paling menurut gue paling serem. Jadi dia rumahnya ini si C. Latar rumahnya tuh di tengah perkotaan daerah Sokaraja. Sokaraja emang agak masuk ke dalam tapi masih tengah kota. Itu kayak biasa gitu, dia pulang kayak biasa gitu. Jam 11 itu dia pas pulang ngeliat ke atas ada kaki lagi gelayutan.
itu yang paling serem. Yang lainnya sih menurut gue cuman digangguin lewat suara. Itu dia sama, dia ngalamin hal disosokin tampak langsung sama kayak gue. Mungkin gue sama temen gue ini yang paling tengil kali ya. Dari berlima ini gue sama temen gue yang paling tengil, yang masih apa sih setan, apa sih ini, gue masih nggak masuk akal itu. Briefing di rumah yang si A ini yang kita ngelewatin kuburan, kita ngobrolin, udah cukup, sampai kita mutusin udah cukup, kita ngomongin setan cukup, kita ngobrol lah biasa sambil ngeteh, sambil ketawa-tawa, sampai akhirnya ya udahlah, udah waktu juga udah nunjukin sekitar 1:30, 1:30 pagi, 1:30 apa 1:30 pagi, gue agak lupa, pokoknya udah agak pagi. Itu udah kayak dengar ayam berkokok gitu, setengah tidur lah kita berlima. Ini boleh bilang bangsat gak sih? Menurut gue sih gak. Dari situ mulai nggak putus-putus tuh. Gue pikir selesai nih ya. Ternyata itu baru permulaan. Dari situ mulai nggak putus-putus. Setengah tidur kita berlima, ada kaki gede banget. Itu kan kita tidur di yang bilik-bilik gitu tuh, yang anyaman bambu gitu. Itu kaki gede banget, berbulu, nginjek, jerak. Salah satu temen gue cengap-cengep. Gue juga, kalau kata orang rep-repan ya, gue juga cuma bisa ngeliatin temen gue keinjek gitu. Itu temen gue bener-bener yang mukanya lebih panik dan lebih pucat dari gue. Sama gue cuma bisa ngeliat gini, saling lihat, tau gak lo, ngeliatin temen gue yang punya rumah malah itu deh diinjek sama kaki besar hitam berbulu. Yang gue baca sih itu katanya Gundurwo. Kita coba baca-baca apapun yang kita bisa baca saat itu, tujuannya buat supaya nih kaki hilang nih. Iya, bersyukurnya gak lama akhirnya kita menjemin mata. Gak tahu yang lain ya, gue terutama gue menjemin mata, gue baca dengan apa yang gue bisa. Pas gue melek lagi, gue udah nggak ngelihat sosok kaki itu. Terus gue juga udah bisa gerakin, gue bangunin temen gue yang lain. Dia bangun juga, kayak kita bersyukur, tau gak? Bersyukur, untung kita gak apa-apa. Dah, ternyata kejadian ini gue alamin sampai gue mau lulus SMA. Panjang banget. Tuh gangguannya macem-macem tuh bentukannya. Macem-macem. Gangguan yang gue alamin itu yang paling sering itu kan gue nyuci baju sendiri tuh. Jadi ya gue ceritain yang gue alamin aja ya. Nyuci baju tuh malam gue pasti. Kamar mandi dulu tuh terpisah, kamar mandi sendiri, toilet sendiri, kamar mandi lagi, terus toilet. Yang paling sering nih yang digunain nih kamar mandi toilet yang 1 dan 2, kita bilang aja 1 dan 2 gitu. 3 dan 4 tuh enggak. Jadi gue lagi nyuci malam-malam, jam nggak malam banget lah, masih jam 10:30, 11 lah. Mbah gue juga baru selesai matiin TV, orang kedengeran matiin TV, terus masuk ke kamarnya. Gue lagi nyuci, terus kayak ada yang buka pintu di WC toilet nomor 4 nih, WC berarti. Jegrek. Mbah, gue biasa nih, Mbah. Gue keluar dari kamar mandi, gak gue tutup kamar mandinya. Gue keluar, gue mastiin dulu ke kamar mbah gue, tok, gue ketok pintunya. Mbah, ya ada apa gitu.
Oh, nggak apa-apa. Itu gangguan yang gue alamin. Ya, yang gue ceritain yang gue alamin aja ya. Yang gangguan yang pasti gue alamin tuh, jadi di antara rumah dan kamar mandi tuh ada sumur. Sumur itu memang kata orang, warga sekitar, mbah gue pun bilang, itu sering muncul makhluk. Ini sumur pribadi rumah lu? Sumur pribadi ya, iya sumur pribadi rumah. Cuman bedanya gue udah nggak nimba, jadi udah pakai jet pump. Jadi untuk narik airnya itu jet pump. Pas gue selesai mandi, itu bangsat banget itu. Menurut gue. Itu yang bener-bener. Gue di sini nih, itu di sosoknya di tempat lu agak jauhan dikit lah di situ. Itu gue ngeliat kakinya di sumur, badannya ngebelakangin gua, terus dia lagi kayak gini. Merinding aja gitu. Itu kejadian paling. Gue ngibrit itu barangkali itu gue ngibrit. Bang ngibrit itu dalam arti gue jalan agak cepet ke kamar. Sedekat itu sama Sedekat mata itu sama mata gue. Dan tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang gue masih belum percaya kalau itu sosok gitu. Karena gue percaya gue mainan setan, gue banyak akhirnya jadi banyak cari tahu tuh di buku, terus dengerin cerita. Gue masih percaya itu kejadian yang gue alamin saat itu cuman manipulasi, tapi gue yakin itu nyata. Dan kejadiannya bukan cuma malam, siang pun juga gue alamin. Kalau pas kejadian siangnya itu di depan kamar mandi, nih dapurnya terpisah. Kalau ada, nanti coba gue cari fotonya deh, kalau masih ada. Itu dapurnya terpisah. Jadi gue ya namanya udah nenek-nenek sama kakek-kakek, jadi nenek gue masak ya buat dia sama kakek gue aja gitu. Gue masak, gue tinggal sebentar ke depan mau ngambil apa ya waktu itu gue lupa. Terus gue balik lagi ngambil nasi, ngambil piring, ada mbah gue tuh. Ngambil nasi, ngambil piring, ya kayak biasa, mbah ngomong Jawa gitu. Mangan mbah. Mbahnya wis mangan urung. Aku mangan disitan ya. Nek urung mangan ya kayak aku nggawe jangan mandan banyak embok menawa arep mangan ya dipangan baik. Mbah gue cuman ya pikir gue ya mbah gue ya emang ya terserah lah nenek-nenek cuman mangguk. Selesai gue ngambil makan, duduk di depan TV. Itu siang-siang ya. Duduk di depan TV. Lagi nonton TV sambil makan. Krek. Mbah gue keluar. dari Kamar. Kamarnya tuh sebelah TV. Mbah gue keluar dari kamar. Gue cuma bisa, kenapa kowe? Gak apa-apa mbah. Ora apa-apa mbah. Lu kok dolan apa sih jane? Gak apa-apa mbah. Gue diomelin sama mbah gue. Dan ternyata bukan cuma gue doang. Teror itu nyebar sampai ke mbah gue. Kamar mbah gue tuh di samping TV, dia nyatu sama kamar satunya lagi. Jadi ada dua kamar, ada pintu pemisah, dia bisa nyatu loh situ. Nah di kamar sebelahnya ini sering, kata mbah gue, sering kayak ada orang nangis. Emang itu kamar nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka gitu. Sering ada orang nangis. Ya dipakai cuma kalau keluarga pada kumpul gitu. Ya kalau mau lebaran pasti pada kumpul di situ. Itu pakai cuma itu. Ada dua kamar lagi. Satu lagi kamar gosokan. Lorong itu tembus ke kamar gosokan
kayak ada orang buka pintu mulu tiap malam. Nah yang gue nggak masuk akal, kenapa sosok ini udah mulai menyerupai seseorang Yang lo kenal. yang gue kenal. Kejadian demi kejadian, ya suara aja kayak dilempar batu, bunyi tek, sering banget itu. Terus dari garasi kayak ada bunyi kosrek. Gue bilang udah makin gak wajar nih suara. Vibesnya udah makin gak wajar nih. Tapi gue masih belum percaya. Tetep lo gak percaya dengan tetep semua gua yang lo percaya. alamin? Karena kejadian itu timbul mungkin karena menurut pemikiran gue timbul karena gue sering makin cari tahu, makin baca, dan semakin gue baca dan semakin nyata gangguannya, sampai yang namanya rantai depan rumah gue terus di cek digituin. Itu gue udah nggak tahu, gangguan demi gangguan, sampai gue akhirnya udahlah, gue biasa aja lah udah. Gue mau gimana lagi, udah kepalang tanggung kan. Gue udah main, yang gue bisa lakuin sama teman-teman gue cuma cari cara gimana caranya menghapus kutukan ini. Iya. Oh iya, gue pernah ketemu sosok makhluk kecil lari-lari di belakang. Jadi belakang ya itu ya bangunan Belanda ya, balik lagi ya setnya tuh bangunan Belanda tuh. Di belakang itu ada pintu yang buat tembus ke rumah sepupu gua sama buat ke kali belakang ke bawah. Tuh anak kecil tuh duduk lari-lari. Sampai gue bilang, "Elo, kalau emang nyata pakai bahasa Jawa ya." Gue pakai bahasa Jawa lebih ini ya. Koenek temenan anak aja ganggu ninyong. Ya wis, nek anak ya wis anak wis. Aja ganggu. Sing tak lakoni wingi ya wis. Nyong jaluk ngapurane. Yang gue lakuin kemarin, ya udah gue minta ampun gitu. Gue mohon maaf. Semua diganggu. Cuman gue nggak pernah mau bahas mereka supaya mereka nggak merasa kayak mereka itu ada. Sampai tahun kelulusan gue mutusin untuk, kebetulan bokap nyokap gue juga udah nyuruh pulang, gue kuliah di Jakarta. Selama ini si pocong yang kita buat, gue pikir dia ambil temen gue, dia yang menawarkan diri buat sini pocongnya gue yang ambil gitu. Gue pikir dan kita semua pikir itu pocongnya dibongkar terus dibalikin lagi gitu. Ternyata selama ini dia simpen. Jadi gue, wah goblok loh ya. Jadi gue pakai bahasa Jawa ini. Gue bener-bener marah sama si C. Ini si C ini nih yang ngelihat kuntilanak yang kakinya gelayutan. Makanya kok cuma gua sama si C ini nih yang diganggu bener-bener, bukan cuma suara tapi sosok gitu. Gue marah besar sampai gue mutusin, sini pocongnya gue yang ambil. Ya udah, gue bawa dia tuh pocong ke Bekasi. Lo bawa? Gue bawa ke Bekasi. Dengan gue bawa, mungkin
udah ngelewatin beberapa ya kata orang beberapa tabrakan inilah ya apa dimensi lah ya. Gue pikir bakal hilang, ternyata beneran hilang, bukan gangguannya. Pas gue buka, bokap gue kebetulan kan ngerti agama lah, gue niatnya mau netralisir. Jadi setelah gue sampai, gue buka tas gue keluarin satu-satu. Seingat gue, pocong itu gue taruh paling atas. Ya, gue cari satu-satu, gue keluarin. Gue pikir ada di bawah, gue lupa. Tapi seingat gue taruh pocong itu paling atas. Sampai gue cari nggak ada, gue telepon temen gue si C nih, yang nyimpen boneka pocong itu. Gue tanya, waktu kemarin boneka pocong lo ambil lagi ya? Enggak, ambil gimana? Kan lo waktu pamitan nggak bawa apa-apa. Jadi gue pamitan sama temen gue, sahabat gue ini 5 orang, nggak bawa apa-apa, tasnya memang di rumah gitu dengan boneka pocong itu. Sampai gue ingat lagi, iya gue nggak bawa apa-apa ya. Gue juga kayaknya sih kemarin sebelum pulang gue periksa juga boneka pocong itu masih ada. Tar dulu bentar. Kata dia gitu. Tutup telepon. Tiba-tiba gue ditelepon sama dia. Gue dipanggilnya Otong. Tong. Bujungannya sinang kene. Aduh. Lu tahu artinya? Tahu. Pocongnya ada di sini. Bujungannya sinang kene. Gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Hari itu juga gue pulang. Gue pesen tiket lagi. Gue pulang. Gue kumpulin sahabat gue. Kita selesain bareng-bareng. Kita selesain bareng-bareng. Kita ngelakuin ritual lagi. Ritual pengembalian. Itu tengah malam kita lakuin. Intinya kita minta maaf banget sama apa yang udah kita lakuin, kesombongan yang kita lakuin, keteledoran yang kita lakuin, keingintahuan yang kita lakuin. Pelan-pelan sambil bakar kemenyan juga, sambil ya ritual-ritual untuk pemulangan lah ceritanya. Mulai itu dibuka boneka pocong. Boneka pocong itu nggak gede, kecil banget, sekitar segini. Kita buka pelan-pelan. Tanah kuburan yang tadinya kita ambil lagi, terus kita kembaliin lagi ke makam yang seharusnya emang tuh tanah harusnya ada di situ. Terus kain mori itu kain kafan, kain mori yang dipakai buat itu kita cuci bersih dan kita sholat berjamaah. Tujuannya bukan menyolati kain morinya ya, bukan. Kita sholat berjamaah, kita minta perlindungan sama Tuhan gitu, supaya si kain ini gak jadi bumerang lagi. Sampai di situ kita besok setelah melakukan ritual itu, besokannya gue ngerasa hari gue udah mulai normal. Ya bersyukur sih. Gue telepon teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang 5 orang itu, gue tanyain satu-satu. Masih gue maintenance tuh 1 minggu, 1 bulan, bulan berikutnya sampai beberapa bulan, 3 atau 4 bulan gue masih maintenance mereka gimana keadaannya, terus apakah masih ngalamin gangguan. Dan bersyukurnya mereka udah gak ngalamin gangguan. Clear semuanya tuh ya? Clear.
Tapi gangguan itu masih terus sama gue. Oh. Di saat lo udah pindah ke sini. Di saat gue udah pindah, bahkan di saat gue udah punya anak 3. Tapi gue masih belum percaya kalau itu setan. Tapi lo terima aja tuh apa yang lo alamin tuh ya. Dengan pemikiran ya lo tetap gak percaya gitu. Iya. Walaupun gangguannya tetap ada. Tetap ada. Nyamperin lo gitu. Tapi kalau yang sekarang lo alamin nih, kan kata lo sampai lo anak 3, lo tetap ngalamin seperti itu gitu. Gangguannya itu tetap seperti sosok yang lo lihat dulu kah? Atau lebih menurun atau seperti apa? Gangguan yang sekarang gue alamin itu kurang lebih sama kayak yang gue alamin dulu saat dulu. Gue masih gak habis pikir, tapi gue yakin itu cuman pikiran gue doang yang lagi kusut. Istri gue juga kena gangguan dan gue bilang enggak ada apa-apa. Gue coba nenangin dia. Jadi ternyata yang mengalami itu bukan gue doang, istri gue pun ngalamin sampai saat ini. Itu berarti di saat lo masih sekolah kelas berapa? Awal mula lo itu? Mulai penasaran itu kelas 3 SMA, 2006. Oh, berarti ini selama 1 tahun penuh tuh ya? Sampai 1 tahun penuh. 1 tahun penuh saat itu? Tapi tidak berkontinuiti ya? Iya. Sampai berlanjut 1 tahun di sana, gue pikir dengan kita udah minta ampun, minta apa segala macem, gue pulang ke sini, gue tanya, gue pikir udah selesai. Tapi ternyata sosok itu masih ada. Tapi kalau dari antara kalian berlima, seberapa yang paling nggak percayanya segitunya itu siapa? Emang lu juga? Emang gua. Oh. Dan inisiator untuk melakukan itu juga lu juga? Gua. Itu awalnya sebenarnya cuman keisengan yang apa sih gitu ya? Iya. Dan nggak ada ritual contoh atau apa yang lo ikutin saat itu? Nggak ada. Ya cuman ya lagu-lagu yang diketahui. Iya, berdasarkan kesotoyan gue aja. Katanya baca mantra ini, katanya baca mantra ini. Saat itu ada yang ini nggak sih? Ada yang sampai sakit ke fisik di saat ada gangguan-gangguan itu, ada nggak sih? Gangguan sakit ke fisik sih yang paling parah ya yang diinjek sampai. Oh ya. Dan itu saat kejadian diinjek itu, berarti kalian berlima ini itu semuanya dengan kondisi yang sadar. Dan itu gue sadar nggak sadar gitu. Kayak lu ngalamin ini, gue sadar nggak sih? Tapi gue masih bisa berpikir, gue normal. Ya kita masih bisa ngelirik gitu. Gue sadar nggak sadar. Dan lo kan yang bangunin teman-teman itu. Iya. Tuh. Tapi di saat mereka bangun, kalian semua itu beneran melihat gitu. Bukan karena lu yang katanya kan anggapan lu berhalusinasi. Tapi di saat lo coba bangunin biar dia bisa bergerak lagi masing-masingnya, semuanya melihat sosok yang bener-bener kejadian yang sama. Menceritakan kejadian apa yang kita lihat. Berarti dan ternyata itu dengan kondisi sadar ya. Iya. Gue kalau cerita itu sampai sekarang masih merinding. Merindingnya tuh bukan merinding karena takut, tapi gue merinding. Apa bener ini yang dinamain setan? Karena sampai sekarang gue nggak percaya itu. Dan ya lo membantah aja dengan apa yang ada di pikiran lo ya. Iya. Untuk menenangkan, ya nggak tahu menenangkan situasi lah atau apalah bahasanya gitu ya. Berarti rumah lo pun sebenarnya ini belakang-belakangan dengan sungai yang urban legendnya sebenarnya udah kuat ya. Udah kuat ya. Di daerah
Purwokerto. Ditambah lagi bangunan Belanda yang sebenarnya itu jadi rumah pensiunan mbah gua memang. Mbah gua pengen tinggal di situ ketika udah pensiun. Jadi puluhan tahun rumah itu ternyata kosong. Nggak ada yang nempatin sama sekali. Ketika mau ditempatin, baru rumah itu dibersihin. Alang-alang yang berantakan. Kepemilikan rumah itu emang udah lama punya mbah? Punya pribadi. Punya pribadi dari dulu. Aset pribadi. Dengan bangunan yang ya dari awalnya dibangunnya dengan bentuk bangunan tahun segitu ya, tahun tua itu ya. Oh iya, informasi yang gue dapat dari nyokap gue, beberapa penyewa dari rumah itu kan disewain ya, kan niatnya pengen dijual memang karena memang udah nggak ada yang ngurus juga kan. Rumah itu terbengkalai sampai saat ini. Sampai ada datang penyewa keluarga dan ternyata digangguin, entah itu makhluk dari yang gue panggil, akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di situ, atau memang makhluk sekitar yang terpanggil. Itu nggak lama, ngontrak setahun, belum sampai setahun dia pindah. Sampai sekarang rumahnya belum laku. Berarti dan kalian pun berlima ini semua cowok semua nih? Cowok semua ya. Sepanjang itu loh yang dialami, seintens itu ya. Seintens itu, dan sampai sekarang gue masih belum yakin sosok, karena menurut gue ya itu balik lagi. Setan itu cuma ada di pikiran manusia. Walaupun lu udah ngalaminnya juga ya. Walaupun udah ngalamin, ya itu mungkin manipulasi dari apa yang gue baca. Gue meyakini jadi bahwa itu setan, tapi gue belum yakin kalau itu setan. Kalau mungkin gue nggak baca tentang setan, cari tahu tentang setan, mungkin gue itu ada gitu. Gue nggak percaya kalau itu setan. Itu cuma halusinasi. Dan itu bebas untuk siapapun mendeskripsikannya ya. Itu menurut pendapat gue pribadi ya. Tapi ternyata yang lo bagikan tadi ke teman-teman juga itu yang nyatanya lo alamin ya. Itu yang nyatanya gue alamin. Saat itu ya, di tahun 2006 2007. 2006. Sampai ya terakhir ya. Dan teman-teman mungkin yang di daerah Purwokerto tahu akan tadi ada makam yang emang jalanannya berbentuk kayak lorong tadi. Atau yang pernah tahu tentang urban legend di sungai Kali Serayu. Kalian tulis aja di kolom komentar, mungkin ada informasi-informasi lain yang bisa jadi bahan untuk didiskusikan. Tulis aja kolom komentar. Dan intinya dengan semua yang lo alamin tadi, segitu nyatanya, termasuk kayak hal yang nggak masuk akal, kayak bel di rumah yang ternyata nggak ada baterainya dan dia bisa bunyi gitu. Dan yang mendengar itu bunyi kan bukan lo doang ya, mbah juga mendengar gitu. Dan mbah pun ngalamin hal-hal janggal lainnya gitu. Cuman sebelum lo melakukan kejadian yang melakukan ritual yang tadi lo lakuin, si mbah ini pernah ada cerita-cerita gangguan apa yang ada di rumah apa enggak? Saya ingat lo, sebelum lo melakukan ritual itu. Semuanya normal. Semuanya normal. Berarti nggak ada cerita tentang hal-hal yang nggak masuk akal dari mbah di rumah itu, nggak ada. Sampai gua ngelakuin hal yang harusnya nggak dilakuin. Berarti benar-benar semua bermula dari keisengan itu ya, dari ritual itu ya. Ya pesan gue sih buat teman-teman yang niatnya cuma iseng, pikir-pikir juga ya. Maksudnya kalau buat gue yang tidak percaya terhadap hal itu, ya nggak masalah. Tapi itu nyata nggak nyata sih. Ya. Karena sebab akibat ya. Ya sebab. Mungkin ya kalau udah tahu
mau melakukan ini dan coba dipikirkan resikonya. Kalau kira-kira nggak akan kuat sama resikonya, mendingan jangan coba-coba gitulah ya. Segimana mengguncangnya emosional saat itu gitu. Tapi itu yang lo kuat buat ya udah hadepin nih gitu ya. Iya mau nggak mau. Sampai semarahnya itu lo sama teman lo juga ya. Sampai Tapi emang saat itu nggak ada obrolan di saat setelah ritual pocongan ini mau diapain itu sebenarnya itu nggak ada pembahasan ya. Ya itu, pocong itu pengen dimusnahkan dengan cara ya gue bawa ke bokap gue. Ya saat akhirnya diketahui ini pocong ternyata disimpan sama si C gitu. Itu belum ada pembahasan ya saat awalnya ya. Awalnya kita berpikir pocong itu akan dimusnahkan langsung sama si C. Sama si C. Ternyata enggak, inti gitu ya. Ternyata disimpan. Oh. Itu kalau si C nonton mungkin. Ya. Dia melihat juga. Mas Hadi bercerita apa yang terjadi saat itu. Otong saat itu. Otong saat itu. Dia pasti bisa komen aja juga buat si C yang dimaksud sama Mas Hadi kalau mau bersuara juga. Dan siapa tahu ada perspektif lain dari si C yang bisa menceritakan kejadian apa yang dialamin dari sisinya si C gitu ya. Aduh, Mas Hadi, thank you ya. Oke. Udah mau cerita yang satu ini. Dan FYI tadi sebelum syuting ini pun gue abis dicukurin karena Mas Hadi ini barberman di Bekasi ya. Dan sekarang juga lagi ada ngerintis apa ya namanya ya, media sosial dan lain-lain ya. Itu platformnya apa aja? Gua ngerintis di Instagram. Di Instagram udah lama ya? Iya, mulainya lama di Instagram, sekarang baru mulai merambah di YouTube. Oke. Nah, itu dia banyak segmen juga yang akan lo jalanin di situ ya? Banyak. Dan akhirnya gue juga bersyukur setelah sekian lama nih dengan rambut pendek lagi yang tadi dicukurin sama Mas Hadi. Nah, buat kalian yang mau tahu apa aja konten-konten yang dibikin sama Mas Hadi seperti apa, nah bisa kunjungin tuh ke Instagramnya Mas Hadi atau ke channel YouTube-nya ya. Apa tuh? Terserah Mas Hadi. Terserah Mas Hadi. Nah, kalian bisa samperin aja langsung ke situ. Sekali lagi, thank you Mas Hadi. Makasih banyak. Siap. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, karena gue lihat banyak banget yang belum subscribe. Diklik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan yang punya pengalaman pribadi juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Mas Hadi pamit. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin,